Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini, BR Channel akan berbagi informasi dan tutorial tentang pengelolaan kinerja bagi Bapak dan Ibu guru. Pengelolaan kinerja sudah mengalami perpindahan periode, yaitu dari tahap 1 dimulai tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2024 sudah ditutup dan dinyatakan selesai. Yang selanjutnya, kini kita sudah memasuki periode tahap kedua, yaitu pengelolaan kinerja di PMM mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu guru sekalian, apabila pada bulan yang lalu, yaitu dimulai tanggal 1 sampai 31 Juli 2024, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan perencanaan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu guru sekalian sedang menunggu persetujuan dari atasan untuk bisa melanjutkan kegiatannya kembali pada bulan Agustus hingga Desember, yaitu akan menuju pada persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan yang terakhir nanti adalah penilaian dan penetapan. Bapak dan Ibu guru sekalian, apabila di antara Bapak dan Ibu guru sekalian ada tampilan di berandanya tanggal 1 sampai 31 Juli 2024, ada pernyataan atau kalimat menunggu persetujuan dari atasan, berarti perencanaan dan persetujuan rencana kita masih belum disetujui oleh kepala sekolah. Maka Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk dapat melanjutkan kepada persiapan praktik kinerja dan seterusnya hingga ke penilaian penetapan predikat kinerja, Bapak Ibu guru sekalian harus memberitahukan kepada kepala sekolah agar dilakukan persetujuan kinerja Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saat ini saya berada di akun kepala sekolah karena ada pemberitahuan, ada permohonan dari bawahan kita, dari guru, agar dilakukan persetujuan. Maka Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan persetujuan, pertama Bapak Kepala Sekolah mengklik tanda panah sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian masuk pada tombol periksa dan cari guru yang akan dilakukan persetujuan. Tadi adalah Ibu Siti Jamilah. Nah, ini perlu disetujui, maka klik cek. Ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Ibu Siti Jamilah dalam pengelolaan kinerjanya. Kemudian lanjut ke hasil kerja tambahan. Kemudian selanjutnya lagi Bapak Kepala Sekolah melanjutkan ke perilaku kerja. Tapi ini dilihat dan diperhatikan dulu. Apabila ada sesuatu yang kurang benar, maka Bapak Kepala Sekolah harus memberitahukan kepada guru yang bersangkutan agar segera memperbaiki. Tapi apabila ini sudah sesuai, maka tetap dilanjutkan ke kegiatan persetujuan. Ini perencanaan Ibu Siti Jamilah dilakukan oleh kepala sekolah, sudah melihat dan memastikan kalimat-kalimat dan pengelola yang dimasukkan ke dalam kalimat pernyataan dan jawaban yang dimasukkan ke dalam pengelolaan kinerjanya selama perencanaan sudah sesuai dan benar, maka kegiatan selanjutnya Bapak Kepala Sekolah harus menuju pada kegiatan menyetujui dari program perencanaan, pengelolaan perencanaan Ibu Siti Jamilah, setujui perencanaan kinerja Siti Jamilah. Maka kepala sekolah mengklik setujui Siti Jamilah. Nah, ini kita lihat setelah Ibu Siti Jamilah disetujui, maka tombol yang berwarna oranye tadi perlu disetujui sekarang sudah masuk pada berganti berwarna menjadi hijau.
disetujui. Untuk selanjutnya diberitahukan kepada guru yang bersangkutan agar dapat melanjutkan kegiatan pengelolaannya pada bulan Agustus hingga Desember 2024. Kita kembali pada akun guru yang meminta persetujuan tadi, yaitu Ibu Siti Jamilah. Nah, sekarang saya berada di akun Ibu Siti Jamilah. Maka Ibu Siti Jamilah segera membuka kembali pengelolaan kinerjanya hingga pada beranda ini. Kita lihat setelah disetujui tadi oleh Bapak Kepala Sekolah tentang perencanaannya, maka sekarang sudah berubah kalimatnya dari 1 sampai 31 Juli sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Jadi setelah kepala sekolah menyetujui, maka guru kembali harus menyepakati perencanaan kinerja dari yang telah diputuskan oleh atasan. Nah, di keterangannya bahwa perencanaan Anda, Bapak Ibu guru sekalian, sudah disetujui. Nah, kemudian cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut pelaksanaan kinerja. Apabila kepala sekolah tidak melakukan koreksi dan sebagainya, maka Bapak Ibu guru bisa melanjutkan pengelolaannya ke langkah berikutnya dan sepakati. Cek perencanaan kinerja disetujui, kita lihat apakah ada koreksi dari Bapak Ibu kepala sekolahnya. Ternyata tidak ada. Lanjut ke hasil kerja tambahan. Dicek lagi oleh Ibu guru yang bersangkutan, Ibu Siti Jamilah, mengecek pengelolaan kinerjanya. Kemudian ternyata tidak ada koreksi dari kepala sekolah, maka guru atau Ibu Siti Jamilah mengklik sepakati dan beri jawang. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi oleh Ibu Siti Jamilah, dan Ibu Jamilah sudah memastikan bahwa perencanaan ini sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, disepakati. Sepakat. Nah, setelah Ibu Siti Jamilah menyepakati, maka beranda pengelolaan kinerjanya sudah mulai berubah dan bisa melanjutkan kegiatannya di bulan Agustus hingga Desember 2024 dengan cara melaksanakan praktik kinerja. Cek praktik kinerja dulu. Setelah diklik tombol praktik kinerja, maka Ibu Siti Jamilah sudah masuk pada pelaksanaan praktik kinerja periode 1 Juli sampai 31 Desember 2024 di bulan Agustus, yaitu Ibu Siti Jamilah berdasarkan indikator yang dipilih, yaitu keteraturan suasana kelas, maka Ibu Siti Jamilah harus masuk dan melakukan pengelolaan praktik kinerjanya pada bagian pertama, yaitu pelaksanaan observasi. Di bagian pertama ini, tahap pertama yang harus dilakukan Ibu Siti Jamilah adalah melakukan pemantauan kinerja dengan cara mengisi dokumen persiapan, yaitu melakukan diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Nah, langkah pertama di bagian pertama yaitu melakukan pelaksanaan observasi. Ibu Siti Jamilah harus mengisi terlebih dahulu isi dokumen ini. Langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja. Pertama, diskusi dengan atasan, bersiap untuk melakukan observasi, dan observasi berlangsung. Masuk pada formulir diskusi persiapan. Berdasarkan perencanaan yang Ibu Jamilah pilih, indikator yang dipilih dari indikator di perencanaan awal, yaitu indikator keteraturan suasana kelas. Praktik kinerjanya dilihat dari tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif
untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini tekanannya dalam proses pengelolaan kinerja selanjutnya. Di aspek perilaku spesifik yang ingin Ibu Siti Jamila tampilkan pada observasi praktik kinerjanya apa? Jadi Ibu Siti Jamila harus menentukan target perilaku berdasarkan indikator yang dipilih ini dengan cara menyawang 1, 2, 3 atau salah satu di antara ketiganya. Anggap saja Ibu Siti Jamila akan melakukan pencawangan pada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ya dipilih. Perhatian cara menyebutkan upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Apabila Ibu Siti Jamila hanya menyawang 1, maka Ibu Jamila harus mengisi upaya mempelajari ini pada buka cek rubrik observasi hanya pada bagian pertama ini, yang ini. Apabila Ibu Jamila mengklik 1 dan 2, maka Ibu Siti Jamila mengisi upaya mempelajarinya harus ada poin atau bagian-bagian ini, kedua ini dipilih mana yang terpenting di antara jendolan-jendolan ini. Kemudian berikutnya apabila Siti Jamila memilih 3, maka otomatis Ibu Siti Jamila harus memilih di antara poin-poin yang ada ini dari target perilaku 1, 2, dan 3. Jadi dalam kegiatannya agar fokus, Ibu Siti Jamila hanya memilih 1 saja, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif dulu, karena ini masih awal kegiatan di bulan Juli dan Agustus. Maka Ibu Siti Jamila hanya memilih 1 poin pertama ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Karena memilih poin 1 ini, maka Ibu Siti Jamila melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ibu Siti Jamila akan memilih poin 1 atau 2 atau 3, atau hanya pilih 1 atau ketiga-tiganya dipilih semua sesuai dengan apa yang ditentukan. Melakukan komunikasi positif. Guru memanggil murid dan dengan menyebut namanya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Ya, Ibu Siti Jamila akan memilih ketiga-tiganya, 3 jendolan ini. Kemudian di copy agar tidak usah mengetik kembali. Langsung klik di sini, pastekan saja. Nah, ketiga-tiganya sudah masuk, sudah selesai. Kemudian Ibu Siti Jamila melihat tanggal pada bulan Agustus, kapan akan berdasarkan dan diskusi dengan kepala sekolah. Ibu Siti Jamila karena akan mengambil kelas 3, di kelas 3 itu ada di hari Selasa, maka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ini kelas 3, maka Ibu Siti Jamila akan mengambil tanggal 14 Agustus 2024. Kemudian jenjangnya SD kelas 3, mengambil kelas 3 pendidikan, ini dicari, diketik mata pelajarannya ini. Jadi kalau ini dihapus, anggap ini tidak ada, maka ini Ibu Siti Jamila harus mencari mata pelajaran yang diampunya, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian Ibu Jamila akan melakukan kegiatannya di kelas 3 pada jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu Ibu Jamila sudah menyiapkan RPP atau modul ajar serta asesmennya
untuk kelas 3, kemudian diunggah ke dalam dokumen ini, diunggah. Kalau apabila masih belum disiapkan, maka simpan saja dalam bentuk draft. Apabila sudah ada, maka kumpulkan. Ketika sudah mengumpulkan, Ibu Jamila akan melanjut pada tahap berikutnya. Karena Ibu Jamila masih belum menyiapkan dokumen modul ajarnya, masih dalam tahap perampungan, maka Ibu Siti Jamila menyimpannya dalam bentuk draft. Simpan dan keluar. Berhasil disimpan. Ini masih belum pada tahap kedua. Andaikan Ibu Siti Jamila sudah mengumpulkan, maka ini akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu pemantauan kinerja pelaksanaan nomor 1 observasi oleh atasan. Demikian Bapak Ibu guru sekalian cara tutorial mengisi kegiatan pengelolaan observasi pada TUS tahun 2024. Untuk kegiatan selanjutnya, insya Allah akan kami tutorialkan kembali setelah beberapa hari ke depan. Demikian, semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.